Gue pernah ini lagi dengar korupsi itu pelumas pembangunan. Ada satu daerah yang benar-benar bersih nih, nggak mau menjalankan itu akan turun terus tuh. Yang kena korbannya ya rakyatnya. Masyarakatnya. Di sisi lain ada namanya serotonin. Serotonin beda sama dopamin. Tadi ada yang nanya, terus apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Oke, kan delay kan dia kan. Iya. Apa yang perlu diperbaiki Indonesia? Menurutku gini, kalau ekstrimnya adalah kita ganti sistem pemerintahan, tapi itu ekstrim banget. Itu ekstrim banget ya. Dan Boleh bahas. tapi menurutku boleh. Tapi Oke. menurutku masih belum siap. Sorry, topik apa gua miss tadi? Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku kita harus ganti sistem pemerintahan yang pernah dibilang oleh almarhum Gus Dur, bubarkan DPR. Pernah bilang kayak gitu. Tapi menurutku terlalu ekstrim. Wah, itu akan gonjang Chaos itu. banget. Chaos banget. Chaos itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena sistemnya bagus, tapi orangnya belum siap. Aku harus bilang Orang-orangnya ya? Orang-orang Iya. masyarakat kita belum siap. Tadi sesimpel kalian nggak tahu siapa yang kalian pilih di DPR. Tapi kalian tahu siapa yang kalian pilih di eksekutif. Selalu yang salah eksekutif. Kalau DPR yang salah, nyantai aja. Nah, itu yang pertama, SDM. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Udah itu kuncinya. Misalnya koruptor nih, ada tuh hukuman mati koruptor, matiin aja udah. Peduli setan dengan Gue setuju lagi. peduli setan dengan HAM, peduli setan dengan itu. Dia udah terbukti nih merugikan negara berapa miliar, berapa triliun, udah jelas dibuka Itu gue setuju tuh. hukuman mati. Walaupun ada HAM ya, gue paling setuju tuh hukuman mati tuh buat koruptor. Sama Pedo. pengedar sih. Sama pedo. Sama pedo anjing. Bandar sama pedo. Bandar pedo. Sama koruptor sih. Hukuman Setuju, gua seumur setuju banget, hidup, dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan nih, yang benar-benar seumur Iya, hidup. iya. Benar-benar. Iya. Itu ya udah perkuat hukum, benar-benar perkuat hukum kayak oknum-oknum jaksa, oknum-oknum hakim, terus oknum-oknum polisi yang korup dan lain-lain, buang-buangin. Cuma itu satu-satunya cara hukum. Ferry Irwandi. Jujur ya, kalau untuk gue pribadi ya, gue sangat pengen sekali ngobrol sama dia. Mau ku invite. Tapi gue Tapi kan gue masih nggak, gue setuju sama yang lain dulu Iya. kan, harap mau atau nggak. Tapi kalau secara gue pengen sekali ngobrol sama dia karena kayaknya orang yang bisa gue ajak ngobrol secara serius dan panjang gitu. gue pernah ini lagi dengar korupsi itu pelumas pembangunan. Aku bisa setuju di situ. Dalam artian gimana tuh? Ini aku harus bilang, aku harus menyembunyikan nama daerahnya. Ada satu daerah di Indonesia, eksekutifnya jujur banget, nggak mau korupsi, nggak mau apa. Ya, eksekutifnya nih, dalam artian kepala daerah, let's say bupati, gubernur, atau wali kota, apapun namanya lah ya. Ini jujur banget, nggak mau korupsi. Tapi ini harus bersinergi dengan yang namanya DPR atau DPRD-nya. DPRD, DPD-nya. Harus DPRD-nya harus bersinergi. Dalam artian ini nggak mau korupsi nih. Tapi ini kebanyakan orang ini Oknum ya. butuh korupsi. Jadi kalau misalnya ini eksekutif jujur banget nggak mau korupsi, roda pemerintahan benar-benar berhenti. Nggak ada pembangunan, nggak ada bantuan, nggak ada bla bla bla, nggak ada. Karena proposal yang ditawarkan di reject. Di reject sama ini, sama eksekutif di reject. Gitu. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak oh ini nih tapi mau ada pelumasnya. Kita ngomong oknum ya. Oknum. Misalnya, ini nih tapi ada pelumasnya sekian tetap. Karena gue jujur, Nggak kayak mau. nggak jalan proyeknya. Nggak jalan proyeknya. Gue pakai. Nggak jalan. Paham. Oke. Make sense. Ngerti Simpel gua. gua sekarang. Paham ya? Karena gue tahu itu kata-kata dari siapa. Iya. Tapi gue nggak nangkep gitu. Gue juga gak nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi pas dijelasin TP, oh make sense juga gitu. Ini balik lagi berarti ke barrier to entry buat jadi wakil rakyatnya Iya, itu iya, kan. iya, makanya. Kampanye segala Nah. macam itu kan makan biaya. Nah. Jadi waktu mereka dapat jabatan, Hah. pikirannya buat balik modal. Salah satunya itu. Tapi kita ngomong oknum, nggak semuanya ya. Oknum. Hah. Aku nggak bisa bilang daerahnya mana. Ada yang kayak gitu bener-bener mandek selama 5 tahun itu nggak ada pembangunan, nggak ada apa, bener-bener mandek. Yang kasihan rakyatnya, balik lagi ke rakyatnya. Duit itu kan dari negara itu ada anggaran untuk anggaran untuk suatu wilayah. Anggap misalnya, oke aku ngomong misalnya di Jember ya, misalnya di Jember itu dianggarkan 100 triliun. Misalnya 100 triliun nggak dipakai, tahun berikutnya akan dikurangi jadi 90.
Jadi 80. Makanya kadang dipaksa-paksa habis gitu. Ya, karena itu banyak daerah atau banyak negara, banyak daerah yang pingin serapannya tinggi, bahasanya serapan. Supaya serapan tinggi, ya bikin ya, sebanyak-banyaknya, bikin proyek sebanyak-banyaknya. Entah itu berguna atau enggak, misalnya bikin jalan, ngaspal jalan di jalan yang masih bagus, ya bisa aja. Setiap akhir tahun sih itu. Gimana Jalan. sistemnya? Jadi misalkan Jadi, ini gue tahu, sabar paham. nih. Dia punya 100 triliun. Enggak, negara menganggarkan Iya, 100 ngasih kan 100 triliun. untuk Jember ini misalnya. Misalkan. Misalkan Setahun nggak habis. Nggak habis, itu malah dikurangin. Setahun 100 triliun nggak dipakai. Akan dikurangin jadi 90. Ya karena ya. Makin- Karena nggak kepake. Tapi secara kalau gue kalau dari Fakta banget, anjing. nggak, kalau gue dari yang di atas, menurut gue make sense yuk. Oh, berarti gak butuh-butuh banget. Enggak, karena ya berarti ternyata APBD dulu selama setahun butuhnya cuma 80 T, ngapain gue kasih lu 100 T? Nah, Di kepala gue make sense. Tapi maksud gua dengan yang pelumas-pelumas tadi, oh kalau gitu kita mesti habis-habis ini. Iya, Nah. iya itu supaya Itu loh. tahun depan misalnya pas 100 T bisa dikasih 100 T lagi. nah, Minimal 100 apa nggak bisa ditambahin. Iya, bisa lebih gitu. Ih, habis loh. nah kayak gitu. Memang itu pelumas yang dibilang itu pelumas. Kalau misalnya nggak ada Gila, korup sama sekali nggak mungkin. Makanya ada satu daerah yang benar-benar bersih nih, nggak mau menjalankan itu akan turun terus tuh. Yang kena korbannya ya rakyatnya, masyarakatnya, korbannya. Ih, kok aneh. Nah, ini gue ada. Ya, tapi logis yuk. Tapi logis. Nah, Cuma ini loophole-nya terlalu gede tau gak sih? ya lu boleh gila. Loophole-nya gila. Gue ada pertanyaan. Ini pure karena gue tidak tahu. Apakah negara kita menjunjung tinggi freedom of speech? Tergantung, menurutku tergantung pimpinannya sih. Kayak kemasannya doang gak sih? Tergantung kemasannya sih. Oke. Karena kalau misalnya iya, karena gue baru tahu ya, Kalau memang secara tertulis ya, secara tulis iya. secara tertulis ya. Tapi ada UIT. Ada UITE pasal karet itu tadi. Makanya aku bilang tergantung pemimpinnya. Jadi ada beberapa yang namanya delik aduan. Delik aduan itu kau bisa dipidana asalkan yang apa ya? Yang merasa dikorbankan itu mengadu. Contoh perselingkuhan. Perselingkuhan itu bisa dipidana nggak menurutmu? Menurut gue, lu tanya pendapat pribadi gue. Iya. Menurut gue itu ranah privat sih. Seharusnya tidak. Kayaknya tidak. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Jadi misalnya aku selingkuh. Aku selingkuh sama Pevita Pierce. Greta itu bisa midanain aku. Pidana bukan perdata. Pidana. Jatuhnya pidana. Tapi itu delik aduan. Jadi kalau misalnya aku ketahuan selingkuh sama Pevita, tapi Greta tidak melaporkan, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau aku selingkuh sama Pevita dan Greta melaporkan, aku bisa dipenjara. Tapi kalau misalnya lu selingkuh sama kita, yang laporin gua sebagai pembunuh. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Karena gua bukan korbannya. Bukan korbannya. Oke, paham. Gak akan bisa. Mewakilkan kan. Nggak bisa. Itu delik Nggak bisa. aduan. Konsepnya delik aduan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kau sama pasangan tidak sah gitu ya, digerebek gitu, itu sebenarnya kau punya hak. Ini privasi. Punya hak banget. Yang kayak di hotel-hotel gitu digerebek. Punya hak. Kecuali yang gerebek itu pasangan sah. Kalau misalnya kau masih pacaran, terus kenapa? Misalnya nih, misalnya gua pacaran nih. Pevita ya. Misalnya gua pacaran. Gua nginep di hotel. Gua nggak ngapain, cuma di hotel aja. Ya kan? Kebetulan ya udah. Digerebek tek. Gua bisa tuntut balik. Nggak ditutup, kok bisa menolak hal itu sebenarnya. Lu bisa menolak. Bisa menolak. Apa? Dasarnya apa? Kok bisa debatin? Dasarnya apa kalian gerbek kayak gini? Ya. Terus kalau tapi gua nggak bisa tuntut balik. Karena Iya, itu bisa disebut. karena yang aku aneh itu kadang yang gerbek polisi. Kalau misalnya yang gerbek itu Sorry, gua potong EP. warga atau apa bisa. Sorry, gua potong. Kalau gerebek polisi, apakah gua bisa dituntut? Gua ada lanjutannya nih. Gua ada lanjutan. Karena kalau gua nonton di film-film US, bahkan di masyarakat US, kalau misalnya dia digerebek polisi, terus polisinya lalai, setahu gua mereka bisa menuntut kerugian. Iya. Kalau di US, apakah di Indonesia bisa? Itu balik lagi masalah apa ya? Mungkin ada undang-undangnya, tapi diberlakukannya tahu nggak tahu. Tapi di undang-undang ada, seharusnya. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Menarik. Ya misalkan lu nuduh gua nih, cemarin nama baik gua. Ibaratkan lu percaya nih sama fitnah gitu kan? Katain gua. Bla 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 bla.
nama gue jelek tuh semua orang, padahal faktanya nggak begitu. Diaduin kan gue, misalkan gara-gara si Yuka korupsi gitu, terus gue diadilin, katanya si Yuka korupsi, datanglah gue korupsi, sidang segala macam, ternyata gue gak bersalah. Gue Aku yakin itu nggak akan sampai sidang. Karena unsur pencemaran nama baik, jadi tadi aku jelasin ke Tiarison, setiap pasal itu ada unsurnya. Salah satu unsur pencemaran nama baik adalah dipublikasikan di publik. Dalam artian itu bukan dari mulut ke mulut, tapi harus lewat publik, entah itu di koran, entah itu di TV, entah itu di internet, harus ada publikasinya. Kalau misalkan orang di modal screenshot gitu, Model screenshot itu ranahnya privasi, bisa UU ITE. oh itu masuk ke UIT. Tadi yang kau ceritakan kan dari mulut ke mulut nih. Si Yuka ini sih, nggak akan masuk ke persidangan. Berarti kalau misalkan ada orang-orang nyebelin cuma bisa di UIT-in. Ya harus ada buktinya. Dan harus ada buktinya juga kalau nyebelin nih. UU ITE jatuhnya. Itu juga belum lama itu kan undang-undang itu ITE. ITE 16 ya? 2000 15 kan? lupa aku berapa. Satu milestone lu UIT-in orang mas, yang nge-head lu. Ah, ngapain aja jatin orang? Enggak buat edukasi. Ya nggak perlu UIT-in orang ya. Ngapain? Bisa datangin pakarnya gitu. Aku lebih ke ngapain? Lawyer ada gitu loh. Ya suatu gitu yang misalkan berlebihan gitu kan. Kalau misalnya itu udah ganggu ke ranah privasiku, dalam hal ini istriku atau keluargaku, aku pasti akan benar-benar mengganggu ini ya, dalam artian keluargaku kena ya, merugikan aku, kemungkinan besar akan mempermasalahkan. Tapi kalau misalnya cuma bacotan-bacotan bocil, ya aku akan ya udah benar-benar cuek aku. Cuman beberapa kan ada yang kayak sampai spam soal itu terus kayak ngoceh di sana sini. Wah, cuek aku. Pertanyaan, Karena nggak ngerugiin aku buat aku. stream ini kan banyak clippernya. Heeh. BTW thank you Clipper. Kalau nggak ada kalian mungkin kita nggak viral ini. Betul. Ya, jadi thanks you lot. Sorry deh. Benar, thanks you lot guys. Dan kalau tanya boleh nggak klip? Boleh, silakan klip sebanyak-banyak kan. Karena kalau nggak karena kalian kita mungkin nggak keluar dari bubble. Betul. Ya kan? Berkat kalian guys. Pertanyaan gua. Misalnya stream ini gua ada ngomong tentang obrolan kita tadi nih. Di klip, di post tapi dipotong. Dipotongnya konotasi jadi negatif. Ya kan? Habis itu komen banyak yang hujat gua merasa dirugikan. Apakah gua bisa nuntut? Bisa. UIT. Karena tidak sesuai dengan fakta. Oke. Karena apa yang dia post mengiring opini orang lain juga. Yes. Oke. Bisa. Potong-potong lah ya. Potong-potong lah ya. Kasusnya aku nggak berani sebut nama ya. Kasusnya salah satu yang Ya, gua tahu lah. ramai Gua banget. tahu. Itu sebenarnya kan tanda tanya. Itu kan tanda tanya menurutku. Terus kalau misalkan ranah publik tuh dalam artian dipublikasikan itu, kalau kolom komentar itu termasuk ranah publik. Bisa. Kalau ranah publik. Gak cowok yang post, yang komen hati-hati. Bisa. Bisa banget. Hati-hati di internet lo ya. Dan itu udah ada yang dihukum, ada contohnya, udah ada. Lo boleh ceng-cengin kita ya. Kalau tiba-tiba gua hari ini lagi bad mood, ngentot nih. Awas lu ya. Oh, berarti kalau misalkan ada yang gue lagi joget sama Mas Reja bertiga sama Michelle, terus gue nya di crop jadi Michelle dong joget sama Mas Reja, gue gak terima nih misalkan. Bisa. Anjing cewek gue. Jelek. Misalkan. Jelek. Misalkan. Tapi enggak. Padahal cuma buat bercanda aja. Itu kan lucu-lucu. Hati lu ya. Misalkan. Ada ingetin. Klip boleh, tapi jangan sampai lu klip potong. Jadi arah pembicaraan kita beda gitu. Itu yang gua gak suka. Itu yang gua. Maaf ya Yuk, jelek. Kayak kalian kalau mau klip apapun terserah, tapi jangan klipnya tuh dipotong-potong. Jadi seakan-akan pembicaraan kita tuh negatif atau ngejurumisin satu orang gitu. Enggak lah. Kalau misalkan. Tapi yang gue lihat sih kalian seru-seru sih. Ya, seru-seruan kok. Ini ngingetin aja. Ya gue mulai terganggu tuh tau gak apa? AI sih. Yang kita foto bareng terus dibikin ciuman gitu. itu Gue lumayan terganggu itu. Gue lumayan terganggu. Awalnya kayak goblok banget sih gitu. Tapi sekarang gue udah mulai terganggu. Sorry, yang barusan donate, kamu harus bisa membedakan kalau dalam bahasa hukum dan sama atau itu artinya berbeda. dan Kalau dan itu bisa barengan. dua hal berbeda. Jadi misalnya harus ada contohnya ya. Perbedaan Garam dan madu. garam dan madunya harus ada, bisa salah satunya. Harus ada dua-duanya. Oh, berarti dia satu Paket. Nah,
kalau garam atau madu, salah salah satu. Oh. Garam atau madu. Oke. Kalau emang isinya negatif gimana? Ya nggak apa, maksudnya intinya kita kan juga nggak bilang kita positif 100% ya. Ya kan? Stream kita ya nunjukin mabuk tuh sebenarnya apa positifnya sih? Nggak ada positif. Tapi ya maksudnya ya kita cuma pengen nunjukin Ini kalau siapa sih tim lawan Rasa 100.000 terus dari tadi? Sorry. ya, Gak ada positifnya. kalau misalnya kita apa ya, kalau emang kita nunjukin dilihat dari kalian mabok itu negatif, ya udah nggak usah ditonton. Kalau kita tuh cuma pengen nunjukin tuh kita ya udah kita having fun gitu. Sebenarnya aslinya Kita cuma pengen nunjukin aslinya kita gimana. Bukan berarti kalian jangan contoh gitu. Jangan contoh lah. Soalnya Selalu lu ambil baiknya, lu buang jauh-jauh buruknya. Pokoknya itu aja. Nah, kalau di klip tentang apapun memang fakta tuh. Gua ngomong amit-amit nanti gua blunder, lu klip. Ya udah itu resiko gua. Betul. Itu resiko kita. Itu udah resiko gua. Resiko kita di sini. Nah, yang gue pengen sampaikan adalah ketika pembicaraannya agak sensitif, ya kan, tapi tujuannya untuk mengedukasi, karena kayak tadi nih, gue penasaran, lu potong-potong terus lu cut jadi sebuah kalimat yang nyerang seseorang atau sebuah instansi atau ngerugin banyak orang, itu yang gue nggak suka. Itu aja. Ya, sebenarnya konsepnya simpel sih kalau gue thank you buat lu clipper semua ya, semua yang nge-clip ya, baik yang udah kerja sama kita masing-masing, yang kita bayar per video atau per bulan, atau kalian yang Indie. freelance. atau yang freelance, atau yang memang klip secara cuma-cuma untuk menaikkan followers kalian. Thank Kita you, terima kasih bener-bener thank you banget. Tapi yang gue pengen ngetin, gua kita sama-sama cari rezeki, ya. Lu ngeklip cari rezeki, gua streaming cari rezeki. Udahlah, yang positif aja, yang halal-halal aja gitu. Tapi memang sengaja tuh banyak yang sengaja, gue pernah lihat yang memang judulnya misleading, Iya. apanya misleading. Dia memang sengaja waktu di komen, lah ini bukannya konten yang beda ya, bukan nama yang kemarin. Ya, itulah. Ya sengaja biar rame Ya gitu. kita cari uang jujur-jujur aja lah guys, gitu loh. Nggak perlu yang kayak begitu-gitu. Karena kalau emang dasarnya klip lu menarik akan viral sendirinya kok. Ya, menurut gua nggak perlu lu misleading kalau menurut gua. Kalau emang kontennya bagus, cara ngeklip lu bagus, tambahin editan oke, viral mah viral aja. Rame mah rame aja. Gue di tahap sekarang hidup cinta damai ya. Kecuali roleplay. Aku harus bilang gini. Kau akan ngerang roleplay terus ya? Kagak, aku bercanda aja anjing. Iya. Kata 15 gue mau ketemu ah. Boleh gak? Aku Ngobrol. sangat welcome. Oke. Aku di sana kerja, aku harus datang. Aku udah izin ya. Ya, Aku ya. di sana harus Ya, datang. ya. Aku Paham. harus out dari sini dulu karena aku udah dibayar. Ya. Kalau kalian mau datang, Nggak, mereka udah welcome nggak? trust me, welcome. Aku yang Aku udah nyerah mereka nih. aku yang nanggung. Karena gue pengen ngobrol juga kan, salah satunya kan ada founder bagi-bagi kan. Ya gue pengen ketemu say thanks juga sih. Lu datang kuis. Sebenarnya mereka di Jakarta sekarang. Tadi aku jam 2 gitu diundang makan di daerah sini, ada apa sih? Restoran Padang namanya. Pagi sore. Mereka lagi di situ semua. Besok baru berangkat ke Bandung mereka tanggal 15. Oh, jelas nggak bisa tadi. Tahu rencananya bakal ngapain aja kan. Ya memang kalau aku ngomong damai, yang lebih mahal dari kaya itu damai, Cuk. Betul. Kau mau punya duit 100T, mau punya seluruh kekayaan di dunia ini, tapi kalau hidupmu nggak damai, percuma. Yang dicari orang itu sebenarnya damai, anjing. Iya, tuh. Susah lu dapet damai hidup. Gue sekarang kayak gini loh, kayak udah nggak menggebu-gebu kayak dulu gitu loh, Pe. Api-apinya tuh. Kalau dulu ya, kalau lu misalnya ini misi gue yang dulu ya kayak pre kasus nih. Pre kasus. Pre kasus. Lu percaya sama gue bener-bener akan ambil spotlight terus, Cok. Tapi nggak damai. Segitunya gue. Soal angka tuh segitunya. Gue bener bakal di sini terus gue. Nggak peduli gue. Tapi setelah kasus itu ya kayak udahlah gitu loh. Kayak dulu ya, misal contohnya exclude Aloy ya. Aloy fenomenal lah menurut gua. Aloy menurut gua dia lovable banget. Dari semua kayak gitu menurut gua impact orang-orang tuh bener-bener suka banget sama lu menurut gua. Gua bisa lihat growth dari, kalau gua kan selalu statistik ya, yuk. Dari growth lu. Memang angka gua gede tapi kan gua dari dulu. Tapi secara growth dari season 1 lu growth banget dibandingkan gua. Dari job juga banyak kan lu segala macam. Kalau dulu tuh gua iri. Kalau T-ratio-nya dulu, gua gimana caranya gua ambil spotlight lu buat ngalahin lu. Tapi gua temenan sama lu. Sengentot itu gue. Kalau sekarang malah kayak anjing, Yuka gokil ngentot. Karena gue tahu gitu, dia dari sebelum ini struggle-nya kayak apa gitu.
Jadi kayak ya udah bangga aja gitu. TP kemarin cerita naik followers berapa, Aloy. Gue sekarang ikut senang. Kalau dulu nggak, kalau dulu gue kompetitif cok. Nih jujur, aku bukan mau apa ya, Mbak, peres bahasa Jakartanya ya. Kalau bahasa Jawanya ngecap. Aku bukan mau kayak gitu. Tapi aku sukanya di sini, di tongkrongan sini. Semuanya tahu diri kapan harus mundur. Gak ngerasa rebutan spotlight kan? Gak ada yang rebutan spotlight di sini. Itu aku sukanya. Jadi pada saat misalnya Teresa lagi stand up gitu, dia yang dapat spotlight, semuanya mundur. Atau si Yuka yang lagi dapat spotlight, semuanya mundur. Itu yang aku suka dari tongkrongan ini ya. Bah, event itu YB anjing. Event itu Arab tahu nih, misalnya si Teresa yang lagi dapat spotlightnya nih, mundur dia. Atau enggak support. Kasarnya jadi cheerleader di belakangnya. Kita semua tuh kayak gitu. Iya benar, setuju, gue setuju. Kita aku sukanya itu. Karena kalau gue sih udah kayak udah nyantai deh segala macam ya, kayak kalau gue rowing bareng-bareng seru deh, gitu kan. Kayak kalau misalnya lu tuh 1 jutaan nih duluan nih subscriber dibanding gue, senang gue. Kalau gue bangga. Gitu. Gue bingung anjing. Nggak, kalau gue bakal bangga karena bukannya aduh terdengarnya agak ngentot ya. Anjing ada omongan gue yang dia dengar, dia berani take risk. Oh, ada part gue loh di karir dia gitu. Itu aja sih, lebih ke arah itu aja, dan senang juga loh teman sukses sekarang. Kalau dulu mah enggak, yuk sumpah. Gue ngerti sih kalau itu. Dulu mana najis, gue ngeliat dulu gue perkat ngentot. Gue juga kalau lihat orang dulu, gue lihat si apa kan, gue main Dota tuh sama Emon. Grow-nya bareng kan. Tiap dia masuk tim mana, ini gue mesti kalahin, ini mesti gue kalahin. Itu ya sama, kalau pikir gitu sama. Kompetitif ya. Kompetitif, memang kompetitif. Kompetitif. Cuman kalau di sini kan satu tim kan. Konsepnya ini kan kita satu tim. Kalau misalkan pengen growth sendiri-sendiri kan aneh sebenarnya. Makanya kalau dari gue awal, kalau misalkan streaming bareng, gue selalu berpikiran, oh ya deh, ini yang penting tuh kerja sama timnya gitu loh. Makanya ini lebih hal yang paling annoying di circle ini, malah menurut gue tuh bukan rebutan spotlight, tapi dorongin orang ke spotlight anjing. Kayak misalkan yang tadi tuh udah nyanyi anak-anaknya Bang Ian, ayo sekarang Yuka gitu, terus gue kayak hah, wah. Yang itu tuh yang kadang gue gak siap. Kalau enggak yang misalkan lagi diem nih, mana Yuk, katanya udah siap-siap, lu pengen tanya. Biarkan gue jadi NPC gitu. Iya gitu sih. Kayak contoh nih, contoh banget nih. Kalau dulu kemarin Arab nih, Arab yang dulu. Kalau kemarin ngomong kan, Jo tuh nggak bisa sendiri. Jo tuh harus butuh Yuka. Oke. Yuka bisa sendiri. Kalau gue yang dulu, Bisa gue marah sendirian. gue. Hah? Maksudnya? Kalau yang dulu gue denger itu gue marah gue. Dalam hati gue marah. Karena anjing. Gue kalau pola pikir gue dulu, kemarin kan si Arab bilang, Jod kalau nggak ada Yuka nggak bisa survive. Tapi Yuka sendiri bisa survive. Aloy kalau nggak ada, Arab nggak bilang gitu. Arab bilang Yuka itu pasti butuh orang lain juga gitu. nggak, dia ngomong Yuka bisa sendiri. Bisa ngobrol sendiri. Bisa ngobrol sendiri. bisa, oke. Kayak sama kayak Aloy bakal mati kutu kalau sendiri, tapi kalau Niko Aloy, bakal. iya. Tapi Niko bisa sendiri. Iya. Kalau gue yang dulu, jadi api. Kayak, gimana caranya selama beberapa hari ke depan gue akan ambil spotlight buat ngebuktiin Arab salah. Tapi kemarin gue yang sekarang kayak ya benar. Ya udah gitu. Malah good for him menurut gue gitu. Dan memang ya karena gue udah percaya ini juga sih, semua orang punya role. Nah, itu dia. Gitu. Kalau emang role gue di dunia entertain adalah sebagai support, so be it. Ya, itu dia. Kalau memang dia MC-nya gue side karakternya, so be it. Itu dia. Itu. Yang kadang orang nggak sadar diri adalah kau nggak mungkin semua orang itu ada di depan. Yes. Nggak mungkin semua orang itu menjadi bintangnya, itu nggak mungkin. Malah gue pas streaming ini ya, gue pernah kepikiran, gue sempet ada di dalam hati gue tuh, anjing, gue ngeliat lu gitu kan, kamu penonton kayak gimana, gue ngeliat Gary, gue ngeliat Aloy, TP juga, kayak gue lebih shoot belakang kamera deh. Aku juga mikir gitu. Aku ini ya, jujur ya. Mau kabur berapa kali, Jod, anjing Aku dari itu sempat tempat. curhat ke Greta waktu season 1. Bun, kenapa ya Arab gak ngajak aku? Serius aku ngomong gitu. Padahal dulu sedekat itu aku sama Arab. Kok sekarang gak ngajak aku ya? Kenapa ya? Serius, sumpah. Makanya respon pada saat aku turun after streaming itu, aku ngomong ke Greta, kok baru sekarang ya? Itu benar-benar responnya Greta, kok baru sekarang? Aku juga gak tahu kenapa dia tiba-tiba ini. Dan aku pingin join ke stream ini sebenarnya pingin di belakang, karena aku udah ngomong sebelum ini banyak yang pingin ku perbaiki, soal overlay lah, soal ini, soal itu. Kayak anjing streaming segede ini cuma pakai satu mic, tai anjing.
Kau udah segede ini, bayangin tadi Ian Kasela cuma mic 1. Mau gitaran di mana, Nggak Bang? bisa. Nggak bisa. Kualitasnya udah gede banget, penontonnya udah gede banget gitu. Aku better jadi tim kreatif sama Panda gitu. Ada momennya gue ngerasa kayak gitu juga sih. Kayaknya dengan kemampuan yang gue punya dan kayaknya gue ada rasa di season 2 sih gue rasanya kayak gak cocok gue jadi gini. Bukan gak cocok karena gue gak mau ya, karena gue kayaknya gue gak capable deh gitu. Karena gue ngeliat kayak celotokan lagi gila banget, si ngentot juga lucu banget ya kan. Niko bikin Niko, Aloy ekspresinya main banget gitu. Terus gue ya adalah perbandingan di kepala lah. Iya, sama. Jujur aku Kepala sama. dah. Gue kayak Sama. ngerasa kayak gue gak capable deh. Kayaknya dengan kemampuan gue capable sekarang gue di sono deh, di tim Sama. kreatif gitu. Persis. Berapa hari? Seminggu aku di sini, 2 minggu aku di sini. Aku berpikir seperti itu juga. Persis itu kawan. Tapi balik lagi kadang aku sometimes mikir, oh iya, ini cuma aku yang bisa. Dan omongan Arab kemarin malam itu membuktikan, oh iya, ternyata nggak hanya aku aja yang mikir kalau ini cuma aku yang bisa gitu. Sometimes memang ada roleku yang memang harus aku, nggak bisa digantikan sama yang lain. Mungkin itu yang aku harus salut dari intuisinya Arab ya. Tapi kalian opsinya tuh kayak misalkan ngerasa di saat kalian nggak capable, kayaknya gue lebih cocok di belakang nih. Kalian masih berpikiran kayak gitu kan? Ya. Kalau gue di saat ngerasa gak capable, anjing gue kemana ya abis ini? Ngurus alat gak bisa, ya kan? Punya nama enggak, apa gue main Dota lagi ya, gitu kan? Gak jauh-jauh ke MOBA gue, ya kan? Gue liat Gary, gue paling minder kalau misalnya minum. Karena dia bisa selucu itu, semenghibur itu. Semuanya bisa minum. Gue paling gak bisa minum. Pertanyaan Jod, aku gak bisa minum mas. Ya aku juga enggak. Betul, sebelum ada Mas Tepe. Oke, sebelum ada aku. Oke, terus. Maaf Mas Tepe waktu nggak minum, wis, Ada teman nih. ada teman ya kan. Tadinya kan kalau misalkan gini, aku dicecer mulu mas kalau minum, soalnya minum paling dikit, terus bentaran mabok segala macem. Soalnya memang gak ada basic minum kan, itu udah paling pressure banget kalau XGC. Selalu itu pressure. Terus udah tahu kalau misalnya XGC, kayak ini waktunya Giri nih. Makanya Bisa Yuka nanti gua ajarin kece. tai tuh ya. Terus selalu nunggu tuh kayak, oh yaudah kalau gitu kelar XGC kali baru ambil spotlight. Itu pun di saat semua orang udah tidur. Makanya dari awal tuh kayak ini bukan role gua cuma bisa ayo gitu kan. Terus udah kelar, beberes segala macem, baru ambil role yang kosong gitu kan. Tapi kalau tanya kita ya, yang kita kuat-kuat minum ya, kita orang pengen jadi kayak lu. Sumpah anjing satu seteng gitu, pengen gua. Prosesnya tuh najis, minum tuh gak ada yang enak ngentot. Gini yuk, kalau aku ya pada saat di XGC, aku selalu mikir aku bisa melakukan apa di posisi yang kalian bisa lakukan. Have fun. Ya udah have fun. Yang penonton inginkan dengan di XGC itu apa sih? Sebenarnya bukan lihat kita minum. Tapi kita ngobrol. Enggak, tapi selalu ada aja tuh yang kayak si Yuka Ada. nggak ngehargain gitu. Ada aja yuk, ada aja. Kalau kau makan omongan mereka 100% malah gila sendiri kau. Makanya kan sekarang Mari adu minum Yuka. makanya sekarang kan minum aku agak bisa manjak gara-gara orang-orang nyebelin itu. Nah itu tuh, akhirnya kau paksa. Kau paksa itu nggak bagus buat kau juga. Terus kayak ya udah minum deh gitu. Kau harus bisa bedain mana kritik, mana benci. Kita harus bisa. Habis dulu. Apakah menurutmu dengan minum itu kau akan membangun dirimu lebih baik? Sebenarnya enggak. Enggak kan? Dan itu pun udah selalu di warning kayak dari keluarga atau dari si Michelle, minum jangan terlalu banyak segala macam. Oke. Tapi aku malah kesel. Keselnya tuh dalam artian udah gue minum gak mau, seakan-akan tuh orang-orang anggap gue tuh minum karena gue suka. Gue kesel jadinya. Serba salah akhirnya. Ibarat kan ini gue minum buat lo orang lo cari duit. Iya. Sekarang lo nyalain gue gitu loh. Akhirnya kan kau minum salah, nggak minum salah kan? gitu Iya, kan? nyebelinnya Oke. itu. Gue juga gak mau. Gue kalau kagak ada stream gue gak bakal minum. Oke. Gitu. Jadi ngerasanya tuh maju kena mundur kena waktu itu. Makanya ada momennya tuh marah ke keluarga, sempat marah ke Michelle juga. Ini contoh dari aku ya, caraku menanggapi dan aku memastikan aku benar adalah soal XGC. Ada yang marah-marah soal aku, Pak. Tapi lo out aja, lo nggak asik karena pada saat di XGC kau nggak minum, bikin suasana jadi nggak enak. Mereka sebenarnya sungkan aja mau nge-kick kau. Udah kau tahu diri aja gitu. Jawabanku, terus dia bilang, ini kritik, kau nggak usah batu dengerin kritik orang lain. Kalau Dia gitu bilang yang dicari have fun-nya aja. itu terus aku membalas simpel kayak gini. Oke, aku ngeritik kau, Kenapa mah? aku memberikan saran ke kau. Aku bilang gitu, aku memberikan saran ke kau. Kau lari telanjang keliling Monas. Kalau kau nggak mau berarti kau batu, begituin.
Oh, dibalikin. Kebalikin, karena saran yang bagi dia membangun itu sebenarnya destruktif buat kita. Kalau aku minum nih, salah banget buat aku. Aku akan menjadi contoh yang salah buat siapapun dan buat aku sendiri destruktif. Dan itu yang ngebuat orang lain masih berpikir aku batu karena nggak mau minum. Itu aku apa sih maksudnya gitu? Nah, kadang tuh orang tuh nggak bisa hargain prinsip orang aja sih. Lagi-lagi prinsip. Prinsip. Kita di sini juga nggak ada yang maksa Mas TPM Nggak ada. minum. Kalau nih di set nih, one day nih misalnya, udah deh, misalnya perpisahan, cheers for the last time gitu. Nggak bakal. Misalnya, silakan. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Itu hal yang ku pastikan 2 kali ke Tiarisan. Aku WA Tiarisan pribadi. Dan jawaban gue sama kan? Jawabannya sama. Dan itu aku kan ke grup kan. Aku mau berangkat kalau nggak ada minum. Kalau aku dibolehin nggak minum. Jawaban gue sama, aman P. Karena prinsip. Ya itu maksudnya orang-orang sekitar sini tuh ya udah dewasa dalam berteman. Dewasa dalam berteman. Sama kayak lu ngomong berapa juta buat botak, nggak akan pernah. Mau berapa M pun gue nggak bakal botak aja. Gue sayang botak lu. Gue harus setengah deh. Kalau udah ngomong M ya. Karena udah ngomong M, 1 M ku botakin beneran nih. Karena kenapa? Penumbuhan rambut gue tuh main lama. Kalau gue botak, gue kagak mau rambut gue jelek pas nikahan gue tahun depan ya, Top. Ini juga sampai sama Grace juga udah sampein karena dia udah liat gue 3 kali botak lah. Ya, oke. Dia udah males juga. Nah, tuh. Kalau soal rambut justru gue juga paling strict tuh di zaman dulu pun yang gue streaming Dota ada orang pengen nawarin Niyok 50 juta Botak. lu botak sama potong alis. Wah, kalau alis goblok sih. 50 juta mas. 1 M enggak apa-apa. Indie. Oh iya iya, Masih ada geternya ya. Enggak. Enggak mau. Botak pun dari dulu gak pernah mau. Tapi sekali pernah rambut yang pendek banget tuh. Yang di season 1 kan itu panjang dari botak tuh. Makanya jelek kan. Itu gara-gara apa? Gara-gara aku nazar ini. Timnas kalau masuk semifinal melawan Korea, gua potong rambut gua 1-2 cm. Itu bukan karena Melson. Selama ini kalau disuruh pun juga kalau misalkan potong rambut, Kalau nggak mau. berhubungan rambut nggak mau gue. Dari Melson nggak pernah mau. Nggak mau. Soalnya pertama orang bakal mikir, ih apaan sih botak aja mahal gitu. Sedangkan itu kan soal prinsip kan, kayak aneh aja gitu. Enggak gini. Kita harus lihat dari POV yang donate. Otak itu ngeluarkan apa sih? Yang dopamin. Otak itu ngeluarkan dopamin. Dopamin itu selalu naik level gitu. Misalnya gini, dopamin itu pada saat kita pertama kali, mungkin kau pertama kali ngerasain 2000 viewer, seneng. After besoknya 2000 viewer akan biasa. Iya biasa ya. Itu dopamin. Jadi dopamin itu akan terus meningkat. Sekarang 100.000 viewer, apapun yang terjadi, ya udah gitu. Gede aja. 200.000, karena kau udah pernah sampai di sana. Enggak maksudnya nih, ini udah gede banget nih sebenarnya nih. 35.000 udah gede banget ya. Udah be aja Tapi sekarang. karena itu dopamin terjadi. Ada yang sisi lain, ada yang namanya serotonin. Serotonin beda sama dopamin. Serotonin ini akan muncul pada saat kau ngebahagiain orang. Yes. Ngebagian orang muncul serotonin. Muncul serotonin. Dan ini levelnya nggak akan naik. Tapi itu bisa ngebuat kau bahagia juga. Ada perbedaan antara dopamin sama serotonin. Dopamin itu akan naik terus, nggak akan pernah turun. Sedangkan serotonin, kau berbuat baik, kau bahagia. Itu serotonin. Dan misalnya kau suatu saat turun berbuat baiknya atau level kebahagiaan orang turun, kau tetap senang. Kayak apa yang dilakukan Arab hari ini untuk Gary, itu yang keluar serotonin, bukan dopamin. Someday dia melakukan hal yang sama, dia akan tetap senang. Gue tadi liat reaksi Gary mau nangis lagi gue. Itu serotonin yang keluar. Dan someday Gary senang lagi, kau akan tetap senang kan? Nggak, udah pernah kejadian. Paham maksudnya? Nah kalau dopamin akan terus. Nah mungkin dari sisi POV yang ngedonate itu sebenarnya pingin keluar dua-duanya, serotonin sama dopamin. Dia kalau dopamin dia udah bisa beli semuanya. Mungkin ya, akhirnya dia ingin beli harga diri orang, tapi pingin nyenengin juga. Yes. Setuju gue. Soalnya kan growing up ya, gue nggak pernah ada di circle yang expressing love to each other gitu loh. Jadi kayak Gary kalau udah bilang thanks Mike gitu, pas ke gue tuh masih ngerasa jangger gitu, yang peluk gue, karena gue nggak terbiasa gitu. Jadi kayak ngeliat kalian gitu,
di circle yang bisa expressing love gitu kan. Kan Arab tuh sering banget tuh kalau udah mabok, Allah juga ya, Jod gue sayang banget sama lo. Gue tuh gak pernah bales. Karena gue gak terbiasa. Bahkan gue gak pernah ngomong I love you ke emak gue sampai detik ini. Kalau ketemu langsung, pernah chat doang. Karena gue gak terbiasa dengan expressing love gitu loh. Mungkin expressing love gitu. Oke. Ya kan? Yang mungkin kena impact-nya tuh juga Grace juga. Makanya gue gak pernah, mungkin gak seromantis itu dibandingkan cowok lain. Oke. Karena gue gak terbiasa di lingkungan seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya lingkungan itu, kadang kalau gue ngeliat kayak si karena Gary ulang tahun atau mungkin karena Gary teman kita, Dan dia senang. Arab bisa ngwujudin apa yang bikin dia senang. Tadi gue ngeliat itu gue hampir mau nangis. Aku merinding. Karena gue liat ekspresinya kan, depan gue kan. Lihat ekspresi Gary merinding. Karena gue tahu dia senang apa gitu. Karena di kepala gue, kalau gue memposisikan dia, Nah, anjing persis gitu. lagi. Iya. Persis. Kalau aku di posisi dia. Iya, persis. Gue nangis kentot. Persis. Gue nggak bisa sumpah. Karena gue nggak terbiasa. Itulah yang terjadi pas closing season 1. Gue nangis karena gue nggak terbiasa sama ngungkapin perasaan Oke. di teman terdekat gue. Itu nggak pernah. Gengsi masih ada lah. Gengsinya gede. Korbannya banyak, salah satunya Grace. Dan menurutku Arab yang dilakukan Arab sekarang ini ya dia nyari serotonin itu, ngebahagiain orang dan bikin dia bahagia. Karena dopaminnya udah terlalu jauh buat dikejar. Dopamanya udah apa lagi gitu? Apa dia mau ngejar apa lagi? Ya tinggal worldwide. Yang bikin dia benar-benar bangga mungkin yang bisa bikin dia seneng ya worldwide. Tapi kalau misalkan di titik, gue malah terbalik. Katakanlah seperti ini ya. Ini yang gue tangkap tuh kalau misalkan lu kejar dopamin itu bakal makin susah. Ya, levelnya beda terus. Tapi kalau misalkan sebaliknya, itu dopamin yang makin tinggi itu kan berat kan? Yes. Makin lama makin berat Untuk kan? ngebuat kau bahagia ya. Ya berarti buat ini apa ya? Gue udah malas gitu kan, intinya gak tahu mau apain lagi. Kan? Yes. Nah kalau gue misalkan, kalau gue startnya tuh awal justru di serotonin terus nih. Gue selalu mikir orang sekitar. Sampai di titik gue juga gak tahu yang bikin gue happy apa. Tetap serotonin pasti. Serotonin. Pasti. Pada saat kebahagiaan orang yang lain. Gimana cara ngejar dopamin ya? Gue gak tahu juga yang bikin gue happy Nggak apa. bisa. Itu menurut gue dua hal yang berbeda yuk. Karena gini. Jadi ngerti gak sih? Ya gue paham. Yang kebantingnya tuh Ya gue paham. selama ini gue fokusnya di kanan terus nih. Kalau Yang gua- kirinya tuh gue gak ada. kalau Justru gua- kayak lu happy-nya ngapain yuk? Iya. Gak tahu gue. Gue sesimpel ini sih. Gue sesimpel gini. Dopamin, gue bisa jelasin happy-nya kenapa. Gue sampai sekarang, kalau gue bantu orang, gue nggak pernah tahu alasan gue happy kenapa. Itu serotonin. Gue nggak pernah tahu. Gue selalu ngeliat nih, misal, bahkan gue ngetes. Udah bangsat tuh gue udah di tahap ngetes. Ngetes nih, mencoba diri gue sendiri nih. Gue bantu orang, padahal gue ngapain bantu. Tek, happy nggak gue? Tetap happy. Happy-nya kenapa? Padahal gue niat awal gue nggak mau bantu, tapi gue bantu anyway orang ini. Oh, anggaplah sedekah. Happy gitu, happy-nya tapi beda. Nah, itu sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya soal yang serotonin itu kan. Apa sih yang bikin gue happy? Kenapa bantu orang tuh happy? Aneh di kepala gue, sempat aneh. Tapi menurut gue ya emang itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin aja. Ya, itu Kalau serotonin. dopamin bisa bentar yuk. Gue beli Lego, happy-nya setengah mati yuk anjing. Besok beli Lego lagi ya. Kelar, udah, hilang. Malah kalau lu bisa serotonin mus, good for you. Dopamin bentar doang. Dopamin. Yuk, 6 bulan gue party sama Arab. Happy-nya cuma 2 minggu. Happy 2 minggu ini, skala beda-beda. Botol 1, botol 2, 3, 8, Naik terus. Apa? Pas udah dimentok nih, cek. Bill udah pernah 100 juta per malam gitu. Let's say 100 juta per malam. Apa? Dari awal nih, kita clubbing nih. Udah lama nih. Stress relief, nemenin Arab. Dek. Anjing, keren kali kalau ada di leaderboard code. Tak, anjing, leaderboard club, stop spending. Udah, besok apa? Clubbing. Gue di titik ini sekarang nih, clubbing, minum sama lo orang. Gue masih happy, ya kan? Galang. Tapi, lu ngeliat gue kemarin deh. Nyawa gue kayak udah gak ada, cok. Akhirnya orang-orang kayak Teresa yang misalnya kita ngomong clubbing ya, akhirnya dia harus ngajak orang yang masih belum pernah clubbing supaya dia ikut happy juga. Misalnya anggaplah orang yang kayak aku kemarin tuh aku happy ke sana karena itu hal yang
aneh, maksudnya masih jadi hal yang baru buat aku ya, ngelihat laser-laser, ngelihat lampu-lampu, ngelihat kayak gitu, sound sebagus itu. Aku seneng, dan orang yang ngajak aku pasti akan seneng juga. Itu serotonin yang keluar, dan itu nggak akan ada habisnya, nggak Makanya akan naik level. Makanya gue suka banget kalau clubbing atau kita minum sampai jumping kalau kita tuh celebrate something. Yes, Itu lah. yes. Ada momennya gitu.